Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengajarkan panduan simulasi kuat medan listrik untuk melakukan eksperimen tentang kuat medan listrik serta melakukan analisis dan juga mengisi data-data percobaan yang dibutuhkan. Setelah kalian membuka file panduan simulasi kuat medan listrik seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka simulasi charge and fill pada alamat berikut. Buka link berikut pada tab yang berbeda. Seperti ini adalah tampilan simulasi charge and fill secara default. Baik, saya akan mengajarkan tool-tool sederhana yang ada pada simulasi ini. Di sini adalah muatan berwarna merah yang menunjukkan nilai 1 nanokolom bermuatan positif. Tanda putih ini adalah arah panah dari kuat medan listrik. Kita bisa hilangkan. Kemudian ini warna biru adalah muatan bertanda negatif, yaitu negatif 1 nanokolom. Kemudian bulat yang berwarna kuning ini adalah sensor yang berfungsi untuk mengukur besarnya kuat medan listrik. Kita bisa centang nilainya untuk memunculkan nilai dari kuat medan listrik. Di sini terbaca 15,9 volt meter atau 15,9 newton per kolom. Kemudian ini ada meteran yang berfungsi untuk mengukur jarak antara muatan ke sensor atau dari muatan ke muatan. Untuk mengukur jarak baik secara vertikal dan horizontal, kita bisa memunculkan grid di mana dua kotak besar ini mewakili 1 meter. Jarak 1 meter untuk dua kotak. Baik, akan saya reset. Kita kembali ke panduan. Di sini panduan memerintahkan Anda untuk mencentang nilai dan grid. Jadi centang valus dan grid. Kemudian di sini adalah tabel masing-masing kelompok, di mana kelompok 1 akan diberikan nilai jika pada percobaan 1 nanokolom dan percobaan kedua adalah 1 meter, dan seterusnya untuk kelompok 6 misalkan 6 nanokolom untuk percobaan 1 dan 6 meter untuk percobaan 2. Pada percobaan 1, tugas kalian adalah mengumpulkan data Q, R, dan E, di mana Q adalah besar muatan, R adalah jarak dari muatan ke titik yang akan diukur, dan E adalah kuat medan listrik dengan Q konstan. Nilai Q sesuai kelompok adalah nilai yang diambil pada tabel yang sudah ada di sini. Jika kalian berada di kelompok 1, tulis ganti nilai sesuai kelompok ini menjadi 1 nanokolom. Begitu pula nanti untuk percobaan kedua, nilai R di sini diganti dengan nilai R sesuai pada kelompok. Baik, langsung saja copy tabel berikut, kemudian siapkan spreadsheet kosong dan pastekan tabel ini pada spreadsheet tersebut. Di sini saya sudah mempaste tabel 1 dengan nilai Q, R, dan E. Jika kita mengambil kelompok 1 misal, maka nilai sesuai kelompok ini kita ganti menjadi 1 nanokolom, di mana 1 nanokolom artinya 1 dikali 10 pangkat negatif 9, maka kita ketik 1E negatif 9. Kemudian kita copy untuk semua baris pada kolom tersebut. Baik, untuk menentukan kuat medan listrik dengan muatan 1 nanokolom dan pada jarak setengah meter, buka kembali simulasi, siapkan muatan sebesar 1 nanokolom, kemudian dekatkan sensor pada jarak setengah meter. Ingat, dua kotak adalah mewakili 1 meter. Jika ragu, gunakan meteran untuk mengukur jarak dari muatan ke sensor, ya sekitar 50 cm. Kemudian catat nilai yang terlihat pada simulasi. Di sini tertulis 33,6 volt meter. Maka kita catat di sini 33,6 voltmeter atau 33,6 newton per kolom.
Kemudian di sini diperintahkan kembali untuk memperbesar jarak menjadi 1 meter. Kemudian kita geser menjadi 1 meter. Catat kembali nilainya 8,55. Kita catat 8,55. Lakukan hal ini sampai semua data terisi. Kemudian kita beralih ke percobaan kedua. Di percobaan kedua kita akan mengumpulkan data key R dan E dengan R yang konstan. Ganti nilai R sesuai kelompok. Misalkan pada kelompok 1 tertulis 1 meter, maka kita mengganti nilai R di sini menjadi 1 meter. 1. Kemudian samakan semua nilainya untuk kolom ini 1 meter. Di sini pada tabel kedua yang berubah adalah nilai muatannya, maka kita bisa menentukan nilai muatan untuk pada jarak 1 meter dengan perubahan muatan dengan cara berikut. Pertama, geser muatan pada jarak 1 meter atau sensor pada jarak 1 meter dari muatan. Jika muatannya hanya 1 seperti ini, hanya 1, maka di sini hanya tertulis 1 nano kolom. Kemudian kita catat nilainya di sini adalah 8,98. Kita catat di sini 8,98 Newton per kolom. Untuk 2 muatan, ambil kembali 1 muatan yang sama, kemudian tumpuk berimpit pada muatan pertama sehingga sini sudah terbaca 2 nano kolom. Kemudian kita catat di sini nilainya 18,0 misalkan. 18,0. Lakukan hal yang sama jika 3 muatan, kita tumpuk 3 muatan. Jika 4, kita tumpuk lagi 4, dan seterusnya hingga semua percobaan selesai. Kita kembali kepada panduan. Langkah berikutnya adalah tentukan grafik hubungan antara R dan E dari tabel 1. Baik, dari tabel 1, nilai yang konstan adalah nilai Q. Maka nilai yang mengalami perubahan adalah nilai R, di mana R adalah variabel bebas dan E adalah variabel terikat. Kemudian buat grafik antara R dan E dengan panduan video sebelumnya. Jadi silakan Anda membuat grafik antara R dan E. Kemudian di sini juga diminta untuk mencari grafik hubungan antara Q dan E dari tabel 2. Lakukan hal yang sama, cuman pada tabel kedua yang diambil datanya adalah Q dan E. Kemudian buat grafik kembali antara Q dan E. Dari kedua grafik ini tentukan tren masing-masing, kemudian persamaan yang mewakili R dan E, Q dan E. Kemudian tulis hubungan antara E, R, dan Q di set yang sama. Jadi masih di set 1, silakan tulis hubungan antara E, R, dan Q. Bagaimanakah hubungannya? Semisal Anda tulis misalkan E sebanding dengan misalkan R pangkat 2, silakan. Kemudian Anda juga tulis bagaimana hubungan antara misalkan E sebanding dengan 1 per Q. Dan ini cuman misal, belum tentu ini adalah jawabannya. Kemudian tulis kembali hubungan E dengan memakai konstanta K. E sama dengan K dikali sesuai dengan yang Anda peroleh, misalkan R pangkat 2 dibagi Q. Kemudian langkah berikutnya adalah tentukan berapakah nilai K. Untuk menentukan konstanta, silakan Anda merujuk pada tugas sebelumnya bagaimanakah cara mencari nilai konstanta. Kemudian kita masuk ke percobaan ketiga. Masih dalam spreadsheet yang sama. Kemudian letakkan 2 muatan dengan petunjuk dan jarak pada tabel di bawah ini. Lalu cari posisi sensor di mana sensor mengukur nilai kuat medan sama dengan 0 atau mendekati 0. Tulis jarak yang diperoleh dari muatan yang ada di sebelah kiri. Diukur dari muatan yang ada di sebelah kiri. Baik.
copy paste terlebih dahulu tabel berikut, kemudian buka pada set yang baru. Ini sudah saya paste, tabel yang tadi sudah saya paste. Di sini tertulis pada baris pertama, nilai muatan 1 adalah 1 nanokolom dan muatan kedua adalah 1 nanokolom. Kemudian jarak antar muatan adalah 2 meter. Cari di mana sensor menunjukkan nilai 0. Baik, di sini kita lakukan simulasinya, kita reset. Kemudian kita hidupkan value dan gridnya, letakkan 1 nanokolom pada jarak 2 meter seperti ini, 2 meter 1 nanokolom 1 nanokolom. Kemudian ukur di mana sensor menunjukkan nilai 0. Kita cari di mana posisi dari sensor ini menunjukkan nilai 0. Kita geser mendekati tetap pada garis antar dua muatan ini. Kita lihat 12, 8, 7, 3, 2, 1, 0. Hampir mendekati 0. Oke, membesar di sini 1, kita gerakan ke kiri dia. Oke, mengecil, membesar lagi. Baik. Semisal di sini sudah mendekati 0, kemudian kita ukur jarak muatan ini dari muatan yang paling kiri. Oke, di sini kita ukur jaraknya. Anda boleh memakai meterannya didekatkan, silahkan untuk agar lebih akurat. Di sini tertulis 101,3. Jadi Anda silahkan ketik dalam satuan meter 1,013 di sini. Kita ketik di sini 1,013 atau dalam satuan senti 101,3. Kemudian lakukan hal yang sama untuk sisa-sisa data seperti ini. Selesai tugas Anda, dan jangan lupa share spreadsheet Anda dengan format penuh, full access, bukan hanya view only. Jadi yang di share adalah full access, bukan view only, dan dicantumkan pada alamat Google Form berikut.